Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat rekan-rekan dimanapun Anda berada ya. Berjumpa lagi bersama saya Joko Arek. Nih guys, saya akan membahas tentang dunia per-YouTubean seorang konten misteri yang dimana mengatakan bahwa dirinya seorang punya ilmu sakti. Tapi bukan sakti, ya dobol-dobolan aslinya. Sepik-sepiknya dia ngobatin pasien, sepik-sepiknya. Terus apa ya? Ya bilang biar dianggap dia itu sakti gitu. Lucu kan? Biar dianggap sakti, terus punya ilmu bisa pengobatan, akhirnya ya ikut-ikutan nipu mah kayak kawan-kawan yang lain gitu, kayak Gus-Gus Dobol gitu. Ternyata semua itu adalah permainan teknik-teknik trik sulap sebenarnya. Kalau bagi saya ya, yang dimainkan itu adalah trik sulap. Banyak itu ada di konten Beda Alam Official yang lagi ngobatin orang keluar paku muntah darah itu. Yang judulnya apa, teluh kiriman dukun santet, mulut keluar paku dan darah, garis miring Kamboja Official. Itu 100% saya jamin itu adalah konten dagelan, konten yang tidak mendidik, konten dobol-dobolan. Ya dia menunjukkan sebuah kontennya begitu biar dianggap dirinya itu orang sakti. Terus ntar ujung-ujungnya ya buka pengobatan. Buka pengobatan ala-ala dagelan Sontoloyo bin Dobol. Makanya kawan-kawan harus hati-hati ya kawan-kawan ya. Sekarang banyak channel-channel YouTube yang mengatakan dirinya itu adalah seorang punya ilmu sakti atau ya istilahnya punya handalan lah. Terus lagi megang tembok begini seret keluar cahaya. Nah, itu mah kalau bagi saya lo tunjukin begitu, itu mainan saya kan. Itu adalah sulap. Itu sulap itu ya. Beda Alam Official, jangan ya, kasihan. Kalau mau ngobatin orang ya ngobatin, kalau enggak ya enggak. Udah simpel. Ya kan? Enggak usah lah tetek bengek begitu. Enggak usah ikut-ikutan kayak Gus-Gus Dobol, enggak usah. Kalau kontennya hiburan ya katakan hiburan. Ya, enggak usah bilang ini real. Ini asli, jangan. Ntar ujungnya kamu malu sendiri gitu. Orang-orang begitu yang paham tentang dunia sulap-sulap gitu ketawa. Double. Megang tembok keluar cahaya. Nah, yang saya heranin gini loh guys. Subscribe-nya itu juga meyakinin bahwa konten dagelan itu dikira ilmu beneran gitu. Padahal itu konten-konten dagelan yang ya konten dagelan pokoknya, yang tidak ada manfaatnya ya. Biarin orang bilang katanya Joko Arek itu tukang nyinyir terus, tukang pangsos, biarin ya. Tapi yang saya pangsosin diem aja. Seharusnya yang kalau memang saya pangsos, yang saya pangsosin kan dia ini marahan kalau memang dia bener. Tapi ya nggak mungkin marah, orang dia sudah tahu dobolnya. Karena permainan begitu saya paham betul gitu. Saya tahu tentang dunia klinik yang tidak pasti itu. Pokoknya konten-konten begitu melihat saya panas dingin lah badannya, yakin panas dingin, karena saya tahu betul permainannya begitu, tahu
Bila mana ingin, kalau nggak terima gitu ya, pengen pembuktian gitu ya, silahkan. Saya juga siap gitu. Demi kebenaran itu saya siap untuk segala-galanya. Itu ilmu-ilmu sulap, ilmu-ilmu trik yang dianggap, dirinya menganggap itulah ilmu sakti. Padahal dirinya udah tahu kalau itu ilmu sulap. Orang lain pada percaya karena orang lain belum paham gitu. Belum paham, sedang penontonnya juga belum tahu kalau itu sulap ya. Jadi ya maklumin itu. Tapi kalau yang sudah tahu pasti ketawa. Lihat-lihat konten dagelan begitu gitu. Itu tongkat konten-konten dagelan yang alah Ki Suryawijaya itu. Ya ada guys, pengobatan orang muntah darah, keluar paku, itu nggak ada. Itu ya juga teman-temanmu sendiri yang kau obatin itu, bukan orang lain. Ya apa ya, istilahnya nyari pasien. Nyari pasien kan aneh. Dukun sekarang nyari pasien, bukan pasien tuh nyari orang pinter, bukan. Dukunnya yang nyari pasien. Gaya-gaya ngeluarin jin, ngeluarin apa itu, setan kerbau, terus pocong, bisa wujud semua biar dia anggap itu dirinya itu sakti. Padahal saktinya lah hanya di YouTube. Saktinya itu sakti di YouTube doang, di luar nggak ada kesaktian begitu, hanya pamer-pameran begitu. Itu ilmu-ilmu sulap yang dimana buat ngibul-ngibulin orang, buat bohong-bohongin gitu. Nggak ada yang benar gitu loh. Banyak konten-konten dagelan yang mengatasnamakan dirinya itu orang sakti atau punya ilmu yang sangat luar biasa. Ya padahal bukan ilmu itu adalah trik sulap. Trik sulap yang dibawa mereka itu, inilah ilmu sejati. Bahkan penontonnya itu banyak yang mendoakan semoga sukses, selamat. Ternyata Ki Suryo bukannya membantai makhluk halus, bukan membantai setan, ternyata santet teluh pun dibantai juga. Dukun koclok, dukun koclok. Kalau ngomong, memang orang kalau ngomong bisa ya. Ya kayak saya begini, kalau ngomong memang bisa. Tapi belum tentu kebenarannya gitu. Saya akui ya, saya sendiri. Tapi saya siap untuk pembuktian. Bukan dobol-dobolan ya. Kalau saya malu dobol-dobolan. Buat apaan? Seharusnya konten-konten begitu harusnya dikatakan yang dengan baik, yang jujur. Kalau memang hiburan ya katakan hiburan ya. Jangan merayu orang biar datang ke situ, wah ini Ki Suryo pengobatannya sakti nih. Bahkan setan kuntilanak gendruwo pun dipotong lehernya. Jan dagelan ludruk. Ketoprak ludruk Suryo Budaya judulnya itu. Ki Suryo Budaya. Mungkin Anda heran ya, saya ngomong begini heran. Wah, Joko Arek itu ngomong doang, pangsosnya minta ampun, dobolnya selangit. Terserah Anda mau ngomong gimana, terserah ya. Saya itu bebas. Anda mau berkomentar ke saya yang model gimana pun bebas. Bebas segala-galanya. Bebas HIV pokoknya.
Aduh, kacau. Dunia perdukunan, ya kalau nggak cabul ya penipu. Rata-rata ya. Pokoknya dunia perdukunan perewangan itu satu ya penipu, melesetnya penipu ya cabul. Udah itu udah. Selain itu ya udah nggak ada. Kalau untuk ngibul-ngibulin penipu-penipu pinter ya, tapi ilmunya sulap. Cahaya-cahayanya beli di online. Ya, beli di online Kiai Lazada. Nggak usah lah double-doublean, malu dilihat orang. Muka dibungkus saya lemper, mateng kagak, bungkus terus setiap hari. Lucu guys ya, orang sakti di YouTube sekarang banyak karena terpengaruh biar dianggap dirinya itu orang sakti atau seorang dukun perewangan yang sangat luar biasa, mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa. Padahal ya double-doublean aslinya. Saya jamin 100% itu double. Double itu penipu guys, artinya double itu artinya penipu ya. Itu kata-kata orang Jawa itu double, makanya double itu artinya penipu. Itu kata-kata double itu dulu pertama saya lagi ucapin ya, sekarang nyebar kemana-mana pendobolan itu. Bahkan yang suka pendobolan itu banyak, mengatasnamakan dirinya seorang, maaf ya, itu oknum itu. Ada yang bilang oknum ustadz, oknum gus, oknum kiai. Tapi nggak tahu, ngaji aja nggak bisa. Tapi ya itu, setiap hari ya datangin cari-cari ya yang nggak pasti gitu. Terus ntar sepik-sepiknya pengobatan. Yang diobatin temennya sendiri, teman-temannya sendiri diobatin biar dianggap itu sakti ya. Jadi ntar orang lain kan datang ke situ minta tolong, tadi sampai situ ya ujung-ujungnya santet. Ada sebuah video ya 4 orang yang situ yang saya bahas ini, yang mukanya dibungkus semua, yang satu tidak, yang satu ya lagi diobatin, yang muntah paku darah itu bohong guys ya. Itu hanyalah ilmu trik, ilmu sulap. Itu cairan-cairan begitu darah itu banyak dijual di online ya, sejenis kapsul itu. Orang kalau muntah darah, apalagi darahnya sampai hitam jendel gitu, setahun tahu sembuh tahu nggak? Karena kalau udah muntah darah, jantung dan parunya itu pecah dia, pecah dan tidak bisa bergerak lagi. Itu antara hidup dan mati. Makanya kalau ada yang begitu ya Anda harus waspada, jangan sampai Anda terjerumus kawan-kawan semuanya ke dunia klinik begitu. Karena perdukunan itu menyesatkan ya. Satu, kalau dia nggak nipu ya cabul. Itu ketemunya begitu. Rata-rata itu. Perdukunan itu begitu. Saya paham betul tentang dunia-dunia kayak begitu. Kasihan guys sama orang-orang yang dikibulin itu. Lihatnya itu ya nggak tega ya. Apalagi kalau keadaan orang-orang itu sakit beneran gitu ya, sakit beneran mengharapkan kesembuh total gitu. Ternyata yang kita samperin itu bukan ahli pengobatan, ahli sontoloyo gitu Bruce. Ahli dagelan guys, dagelan Indonesia.
kepengen trending di YouTube, jadi spiritual abal-abal sakti, sakti gundulmu. Coba kalau memang benar penampakan, saya pengen bukti dan saya pengen datang. Kalau berani, kalau nggak berani ya udah. Karena dobol-dobolan begitu emang ini guys, tujuannya ya ingin terkenal gitu, pengobatan, biar dianggap orang sakti. Emang itu tujuannya begitu. Tapi ya namanya dobol tetap dobol. Nggak ada namanya orang dobol-dobolan dianggap sakti, nggak ada. Ya mungkin orang yang nggak paham ya mungkin mengira kalau itu memang sakti beneran, ya nggak paham tapi ya. Karena banyak yang mengatakan bahwa itu adalah benar ilmu sakti. Padahal bukan, itu hanyalah ilmu dobol. Dimana ilmu sulap yang dimainkan untuk pengobatan. Rata-rata trik sulap guys, rata-rata. Karena hampir 90% yang dipakai seorang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu alat-alat sulap yang pernah saya mainkan. Lucu kan? Lucunya luar biasa guys. Kita sambil ngelihat kondisi kebunnya ya. Tempat-tempatnya guys. Nah biasanya dia syuting-syutingnya di tempat pohon-pohon begini. Terus genderuwonya, kuntilanaknya sudah disiapkan. Karena itu adalah teman-temannya sendiri, cuma di make up, di kostum, kasih baju merah atau baju genderuwo. Bahkan kostum-kostum begitu dijual di online banyak. Terus dijual di Solo, di Klewer, di Pasar Turi Surabaya banyak kostum-kostum hantu gitu. Ya nggak jauh dari penampakan siang-siang di daerah Kota Tua, Jakarta itu kan banyak itu penampakan siang-siang ya, kostumnya begitu, nggak jauh dari gitu guys. Hampir semuanya pakainya begitu. Hantu-hantu yang nampak ya. Pokoknya syuting-syutingnya di pohon-pohon begini, kan kelihatan serem gitu kalau pohon-pohon bambu gitu kan. Jadi ya hantunya udah disiapkan guys sebelum syuting itu. Udah disiapkan di situ. Ntar menit keberapa gitu dia akan nongol karena sudah direncanakan. Ya, jadi kalau nggak paham itu dikira hantu beneran gitu. Kalau yang nggak paham itu. Nah guys ya, syuting-syutingnya kayak begini tempatnya, lokasinya. Anda bisa lihat di belakang saya. Ini posisi saya di lereng Gunung Lawu, Kabupaten masih Karanganyar, Jawa Tengah ya. Di sini lokasinya sangat ekstrim juga. Konon di sini lokasi sini sakralnya Pulau Jawa. Ini di kaki Gunung Lawu. Tapi kalau saya kan orang sini, jadi biasa-biasa saja. Tuh, lokasinya mantap guys. Ini kalau buat syuting-syuting Ki Surya juga cocok ini. Genderuwo, pocong, kunti. Oke, gimana kabarnya Ki Surya Wijoyo? Sehat-sehat bukan? Gini loh guys, yang saya herankan ini begini. Banyak konten yang pendobolan atau konten-konten penipu, terus menyajikan kesaktian dimana kesaktiannya itu sebenarnya ya karena dagelan gitu, dagelan ludruk.
ketoprak karya budaya, Surya Budaya, ketoprak Surya Budaya. Kadang dia mengatasnamakan agamis, bawa sholawat, al-fatihah. Itu sebenarnya kan buat kedok itu, buat kedok mereka supaya orang itu meyakinkan bahwa konten yang dia sajikan itu memang benar gitu, memang benar konten real gitu. Tapi yang asli itu konten dagelan ludruk, saya jamin 100% konten ludruk. Kita lihat situasi di depan ya, sambil jalan ke depan guys ya, biar Anda melihat kondisi tempatnya ya. Lokasinya pohon-pohon bambu, dimana seorang orang YouTuber yang mengaku dirinya sakti itu ya biasanya labnya tempat-tempat begini, biar kesannya kelihatan sakti dan mandraguna. Padahal kesaktiannya ya cuma di YouTube doang, kesaktiannya itu nggak ada. Makanya ntar takutnya kalau ada saudara-saudara kita yang benar-benar sakit, ujung-ujungnya di situ juga diponisnya apa? Ya teluh, santet, tenung, sihir, nggak jauh dari situ. Karena modus-modus penipuan yang gampang itu ya ujung-ujungnya santet. Kena santet ini, dapat keuntungannya dari situ. Biasanya orang-orang begitu perkataannya sopan, lembut, tutur katanya ya, jadi kayak bener-bener wow gitu. Oke ya guys ya, saya akhirin dulu nyampe di sini. Lain waktu kita sambung kembali. Ada salah dan ucapan yang saya lanturkan pada siang hari ini atau malam hari ini atau sore hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dan salam seduluran buat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Salam bunga cempaka. Ingat, jadilah otak kamu normal melebihi paranormal.